Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nada'a ilaina min barakatihi fid dharaini amin. Sampai mana tadi? Setelah wa ba'da wusulihi sallallahu alaihi wasallam ilal masjidil aqsa tarakal buraq marbutan bis sakhra allati kanat yajlisu alaihi Dabuda alaihi salatu wassalam wa ba'dahu ibnu Sulaiman ila audihi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ya. Bawahnya fatahsulu annal isra sayruhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu dah. Nggih. Maka kita mengambil pendapat ya, kesimpulan bahwa Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Makkah yakni ilal Masjidil Aqsa Madinah Palestina ya. Jadi Isra itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Wal uruj, sedangkan uruj arti mi'raj ya. Uruj itu naik, artinya naik. Su'uduhu, yaitu naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila samawati hatta jawazaha muntahiyal ila arsy wa lam yujawizuhu. Sedangkan yang dinamakan mi'raj atau urud yaitu naiknya Nabi Muhammad ke langit. Langit ada 7 ya, 7 langit. Terus tembus hatta jawazaha muntahiyan, sehingga melewati langit 7 sampai selus mustawa ya, mustawa ilal arsy, sampai aras, naiknya Nabi sampai aras. Tapi walam yujawizuhu, cuma tidak melewati aras, sampai di aras mustawa. Wahuma Isra Mi'raj ini bijasadihi, dengan jasadnya Nabi, dengan badannya, waruhihi, dan rohnya, jasad dan roh, ma'a yaqadatan la manaman marratan wahidatan. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi Nabi itu naik dengan jasadnya dan roh ya, dalam keadaan terjaga ya, bukan tidur, bukan mimpi. Kan Nabi itu dapat apa? Nabi ini dapat wahyu itu melalui mimpi ada ya. Nah ini langsung ya kodotan ya. Ya kodotan itu artinya terjaga ya, biasa gini, secara sadar ya. Secara sadar ya. Nah, satu kali pada satu malam ya. Menurut ulama-ulama jumhur, kebanyakan ulama muhaddis, ulama fikih, dan ulama tauhid. Nah, ini semua ada dalam hadis yang disusun, ada yang menyusun secara langsung, ada yang tidak urut, ada yang tertib. Ya, jadi jelaskan bahwa Isra Mi'raj ini adalah satu malam ya, satu hari, satu malam. Jadi satu malam, bukan satu hari, satu malam aja. Jadi
Jadi mulai kalau di kita jam 9, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah ini. Ada yang mengatakan 7 jam, ada yang mengatakan 5 jam, macam-macam ya. Jadi ada juga perselisihan ulama dalam pendapat. Boleh pendapat ya, pendapat ada yang mengatakan enggak, Nabi ini enggak sama aja, cuma Nabi ini memimpi aja. Ada yang mengatakan begitu ya. Ada juga yang mengatakan annahu yaqatan aw manaman khassa bil mi'raj. Ada yang mengatakan 2 kali. Satu kalinya secara langsung, yang keduanya secara mimpi. Ada yang mengatakan ya macam-macam. Cuma yang jumhur ulama itu mengatakan bahwa Nabi Isra Mi'raj dengan jasadnya dan rohnya langsung, seperti biasanya. Ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma'nya muslimin, ini orang-orang yang soleh, ijma'nya para ulama amilin, maka ini harus diyakini. Kenapa diyakini? Karena kalau kita mengingkari peristiwa ini, maka kita akan menjadi orang kafir. Jadi kalau mengingkari perjalanan Rasulullah ini, maka kita adalah orang kafir. Harus bertaubat, baca syahadat langsung. Nah, jadi ini. Sedangkan yang di Al-Quran itu yang ada Isra aja kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang ada di Quran. Lo Mi'rajnya itu ada dalam hadis. Nah, berangkatnya Rasulullah ke atas itu dijelaskan di dalam hadis-hadis. Itu pun nggak boleh kita mengingkari. Kalau kita mengingkari hadis-hadis ini, mengangkar cuma tidak kafir, cuma jadi orang fasik. Orang fasik ya. Nah, yang dikatakan oleh Al-Bajuri begitu ya. Tapi kalau yang tadi Isra itu kalau kita mengingkari kafir. Tapi kalau yang Mi'raj enggak. Di dalam hadis penjelasannya dalam hadis cuma tidak menjadikan kafir, cuma menjadi orang fasik, orang munafik. Sedangkan munafik itu kalau enggak taubat tempatnya di neraka ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu tempatnya ada di neraka. Nah, kemudian kita sekarang melihat daripada talkhisnya, ya, singkatnya kisah Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan satu lagi malaikat itu ada yang mengatakan Israfil, ada yang mengatakan Ismail. Ismail itu penjaga langit pertama. Cuma yang masyhur adalah Israfil. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbahan di hijir Ismail. Datang 3 malaikat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat membawa Rasulullah ke Masjidil Haram, kemudian ditelentangkan, kemudian beliau itu dibelah dadanya dalam keadaan sadar ya, nggak dipus, nggak dibius ya, dalam keadaan sadar. Kenapa kok tahu dalam keadaan sadar? Karena Nabi sendiri yang bercerita tentang ini. Dia tahu, dibelah dadanya beliau ya, dibelah dadanya beliau itu, kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian dibasuh ya. Ini sejarahnya, dibasuh. Dan ada riwayat yang lain yang mengatakan kemudian setelah dibasuh kemudian diisi dengan ilmu. Nah, jadi hati Nabi yang sudah dibersihkan tadi diisi dengan ilmu, sudah bersih ya, sudah dibasuh bersih sama air Zam-Zam, kemudian diisi dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan hikmah dan kebijaksanaan. 4 ini diisikan. Padahal Nabi itu sudah hebat ya,
tapi ditambah ilmu. Nabi itu tempatnya ilmunya, gudangnya ilmu. Ilmu apa aja ada sama Rasulullah itu. Tapi Allah menyempatkan untuk menambah ilmunya. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menambah ilmu. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Padahal Nabi ilmunya sudah top. Apa kata kamu? Top, sudah full dengan ilmu. Segala ilmu ada Nabi. Ilmu apa yang enggak ada? Semuanya ada. Beliau mengatakan, ana madinatul ilmi. Aku adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu, tempatnya ilmu. Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi minta ilmu lagi? Karena ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Orang yang sudah punya ilmu nambah ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, lebih penting lagi ya. Yang sudah berilmu, Rasulullah ilmunya penuh, itu masih disuruh nambah ilmu. Nabi Musa itu nabi sudah. Sama Allah disuruh belajar lagi. Belajar sama Nabi Khidir. Karena ada kabar ada orang yang lebih alim dari kamu. Jadi kita ini harus mencari orang. Siapa orang yang berilmu itu kita cari terus. Nabi Musa akhirnya mencari ilmu. Ditinggalkan rumahnya. Bawa nasi bungkus. Cari ilmu. Cari ilmu itu bawa bawa bekal ya. Bawa nasi bungkus, iwak karing apa. Soalnya enggak tahu di mana. Yang hambanya Allah yang diberi ilmu ini mana? Disuruh cari sama Allah. Enggak ditunjukkan tempatnya. Kalau tunjukkan enak, enggak ditunjukkan. Cuma ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya diantaranya apa? Nanti iwak yang dibawa itu bisa hidup. Iwak yang sudah karing itu bisa hidup, bisa loncat. Jalan semuanya. Lapar makan ya. Sehingga sampai di satu tempat, ayo sama yang bawa nasi, ayo kita makan. Tadi iwaknya lepas. Iwak karing, iwaknya karing, iwak karing itu lepas. Loh, di mana lepasnya? Di tempat yang kita makan, jauh sudah ketinggalan jauh. Akhirnya katanya Nabi Musa, itu yang dimaksud. Tanda, kita boleh. Nah di sana kemudian Nabi Musa ketemu Nabi Khidir belajar. Nabi itu. Jadi Nabi itu hebat, walaupun berilmu tetap. Mestinya kan kita lah. Kita ini kada berilmu. Jadi dimanapun ada ilmu, kita cari. Lebih-lebih orang yang nggak berilmu itu harus mencari apa ilmu yang wajib dulu. Yang wajib apa? Sembahyang wajib kita cari. Sembahyang itu kayak apa supaya bagus? Nah, wuduknya, banyu itu harus dicari. Kalau tidak seperti itu berdosa orang itu. Apalagi sudah umur 15. Kamu umur berapa? 16. Tahu sudah anunya wudhu, fardunya wudhu tahu? Belum tahu. Harus itu catat belajar. Nah, harus belajar itu. Kalau tidak dosa orang itu. Apalagi tidak punya. Kecuali sudah pinter, sudah alim. Itu Nabi yang pinter alim masih suruh belajar. Nah, tapi setan berusaha supaya orang itu malas, supaya orang itu nggak mau belajar. Itu setan itu. Setan ini pokok menggoda supaya kita ini jangan jadi orang pintar. Selalu disesatkan sama setan. Terus kita ceritanya, kepanjangan nanti. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke tempatnya ya, ke tempatnya. Kemudian didatangkan buruk ya. Seperti kemarin kan sudah dijelaskan ya buruk itu ya. Nah, cuma sekarang kisahnya aja langsung. Kemarin sudah buruk itu begini-begini sudah kok. Mungkin siapa yang tidak hadir ya. Nah, kalau udah hadir berkali ikut siaran langsung ya. Apa-apa dah, bisa aja. Nah, kalau ulangan lagi lawas, enggak bisa habis kalau ngaji diulang-ulang terus. Nah. Tapi nanti insya Allah setelah khatam kitab ini kita akan mengaji kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik itu tangga untuk mendapatkan taufiknya Allah. Nah, di situ ada fikih, ada tasawuf, jadi satu. Nah, kemudian setelah
Itu didatangkan buraq, kemudian naik buraq Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril, Mikail dan Israfil ya. Nah di situ lewat ya, ngelewati Madinah, melewati kota Madinah. Sekarang dikatakan, dulu belum namanya, belum Madinah, Thaibah. Kemudian Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk turun sembahyang di sana. Hah? Turun Muhammad inzil washolli rakaatain. Turun kamu Muhammad sembahyang 2 rakaat. Nabi nurut aja ya. Nabi itu hebat tapi patuh ya. Apa asihan kata orang sini. Karena Jibril itu dianggap gurunya. Turun Nabi sembahyang. Enggak bertanya, enggak berapa ya. Diam aja. Memang syaratnya begitu. Nabi Musa ketika ngaji sama Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, kalau kamu mau ngaji sama aku, syaratnya satu aja, jangan bertakon, kecuali nanti aku beritahu. Yang aneh-aneh apa, jangan takon, diam aja, nanti akan aku jelaskan. Itu Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa patuh, cuma kada tahan Nabi Musa. 3 kali bertakon, akhirnya selesai ya. Nabi Musa nggak lulus jadi muridnya Nabi Khidir. Nah suruh turun, Nabi Muhammad turun, naik, diam aja. Kemudian akhirnya Jibril yang bertanya ya. Katanya Jibril, Muhammad, tahukah kamu tadi turun di mana? Tahu aku. Kata suruh pengen turun aku sembahyang. Patuh bener. Dibilangnya sama Jibril, itu namanya adalah Thaibah. Thaibah itu Madinatul Munawwarah. Kamu nanti akan hijrah ke sana. Padahal masih di Mekah. Tahu ya, jadi riwayat Nabi sudah ditulis di laut itu. Ya. Di mana di langit itu sudah tulis. Tahu, dibocorkan sama Jibril. Jadi boleh membocorkan ya. Jadi kalau soal dibocorkan ya, Pak. Ini mau pindah ke sana dibocorkan, Nabi Muhammad diberi bocoran ya. Jibril memberikan bocoran kepada Nabi Muhammad. Itu kan belum terjadi, nggak boleh. Takdir nggak boleh diturunkan kecuali ini. Kamu nanti mau pindah ke sana. Nah, kemudian turun juga di Madyan. Madyan itu di satu pohon yang mana Nabi Musa itu duduk bersandar di sana. Nabi Musa duduk bersandar di pohon itu. Ketika itu lapar Nabi Musa. Ya. Nabi Musa habis menolong 2 wanita. 2 wanita itu antri banyu ya. Jadi sana itu sumur kan langka. Jadi orang antri banyu itu. Nah 2 wanita ini malu mau antri berdesak-desakan sama orang laki-laki ini. Itu di belakang. Ini bisa sore ini, bisa malam. Tanya sama kenapa? Aku ini lagi antri. Tahu lah. Nggak mau binian baik itu mau desak-desakan sama lakiannya. Itu lakian aja yang antri. Katanya Musa, ya dah aku tolong. Maka tapi bukan dianukan ke sana, dia cari sumur lain. Ada sumur lagi satu situ, cuma tertutup sumur ini. Ditutup batu yang besar yang tidak bisa diangkat kecuali orang 100. Orang 100 baru bisa ngangkat tutupnya itu. Berat banget. Nabi Musa itu kuat orangnya. Nabi Musa diangkat, dibuka tutupnya. Sumur yang tertutup dibuka sendirian. Berapa itu? Berapa pikul itu? Akhirnya diambilkan banyu di situ ya. Dah pulang dah. Jadi pulang nggak ikut antri lagi, pulang. Ya nggak desel ya. Nabi itu punya aturan, nggak mau dia itu antri terus dia maju ke depan, nggak mau. Mentang-mentang Nabi mau itu di Madyan. Nah setelah menolong itu kan ngangkat batu itu kan berat. Orang kalau berat itu lapar ya. Itu minta makannya sama Allah. Ya Allah, aku ini dalam keadaan min khairin fakir ya. Aku ini lapar ya Allah. Gitu kasarnya gitu ya. Aku ini lapar ya Allah. Ya tidak ada warung di sana. Di tengah padang pasir. Sebentar lagi datang binian tadi. Salah satu dari binian tadi datang. Nabi Musa sedang duduk di pohon itu. Di Madyan namanya itu. Di Madyan. Sekarang apa namanya Madyan itu? Ya, Madyan. Kemudian bapak tidak tahu siapa namanya kan. Sampai dipanggil abah.
di rumah, hendak diberi makan. Upahnya pian tadi mengambilkan banyu. Oh ini kebetulan lapar ya, datang ya utusan yang diutus oleh Allah sampai ke sana. Nah disitulah Nabi Musa. Itu tempat namanya Madyan. Nabi Muhammad disuruh turun di situ, suruh sembahyang 2 rakaat, ngambil berkah maksudnya. Ngambil berkah tempat-tempat bersejarah. Tempat bersejarah itu Nabi Musa dikejar-kejar mau dibunuh, lari ke situ, kemudian bisa menolong. Nah, ketemu Nabi Yakub. Kemudian setelah sembahyang naik lagi ya. Di mana kamu Muhammad? Tidak tahu. Itu di Madyan. Ya. Tempat bersandarnya. Kemudian di satu tempat turun lagi ya. Turun di Baitul Lahmin. Kalau sekarang disebut Bethlehem di Palestina ya. Turun suruh sembahyang. Nah, tanya kemana? Tahu kamu? Enggak tahu. Ya itu di situ, itu Nabi Isa dilahirkan di situ, di Baitul Lahmin. Bait itu rumah lahim, yakni rumah persalinan. Kalau orang Malaysia menyambat rumah bersalin itu apa? Rumah kurban laki-laki. Iya ini katanya orang. Jadi rumah bersalin, kalau sini poliklinik ya, karena rumah kurban laki-laki. Jadi hamil. Nah kemudian sampai di sana, nah kemudian Nabi Muhammad sampai di Baitul Maqdis, di Palestina ya, Masjidil Aqsa. Ada sudah zaman Nabi Masjidil Aqsa itu. Kemudian dia ada masuk ke dalam masjid dari pintu timur. Kemudian sembahyang Nabi Muhammad dan Jibril 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu sebentar lagi masjidnya penuh sudah. Di masjid itu penuh. Datang semua para nabi. 124.000 datang, kemudian para malaikat berdatangan semua. Banyak minal anbiya wal mursalin wal malaikat wal manusia jin semua. Ya manusia-manusia yang beriman datang semuanya. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai terus jin, manusia. Dan roh-rohnya, badan dan rohnya berarti hidup seperti biasa. Ya. Yang ini kelihatan orang biasa ini. Nah kemudian setelah itu adzan, qomat ya, qomat kemudian siapa yang jadi imam? Tidak ada yang maju ya, diam semuanya. Ya. Nabi Adam, dia tidak maju, semua tidak maju. Akhirnya malaikat Jibril memegang tangan Nabi Muhammad, disuruh maju jadi imam. Sembahyang pada waktu itu ya, sembahyang. Nah, jadi semua para orang-orang soleh itu hidup dalam kuburannya dalam keadaan utuh seperti itu. Jadi datang orang-orang soleh. Nah, semua dikumpulkan karena apa? Karena kekeramatan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh nabi dikumpulkan, yang menjadi imam Nabi Muhammad itu di Baitul Maqdis. Ya, setelah Jibril adzan qomat, nah, kemudian semuanya mata dan Nabi Muhammad adalah orang yang dijadikan imam. Yang jadikan imam Jibril ya, yang nonton Jibril. Setelah jadi imam, kemudian Jibril mulai mempersiapkan untuk berangkat ke langit, naik ke atas. Ya, buruk diparkir ya, buruk parkir tadi diambil lagi, kemudian mau berangkat ke. Kemudian Nabi Muhammad, Jibril ya menunjukkan kepada Nabi orang-orang yang sekarat ketika keluar rohnya. Orang sekarat nggak tahu ya, rohnya nggak tahu. Tapi pada waktu itu Nabi Muhammad ditunjukkan oleh nih, kalau orang sekarat seperti ini keluarnya, kayak apa nggak tahu. Yang tahu ya hanya Rasulullah. Jadi roh-rohnya orang mukmin ini keluar terus langsung ke atas, menembus langit. Nah, ada salah satu hadis yang menjelaskan, hadis yang panjang menjelaskan itu rohnya dibawa, tiap roh satu dibawa oleh malaikat. Pintu pertama terbuka, oh ini orang masuk terus sampai.
Jadi khusus untuk rohnya orang mukmin dari anak cucu Adam, nah, ya, ditunjukkan. Al-Mi'raj maksudnya ya. Mi'raj itu maksudnya berangkat. Nah, mungkin orang lainnya mengatakan ini rohnya, dari Nabi sama rohnya aja, bukan jasadnya. Nah, tapi ya mungkin dari ini mereka mempunyai alasan dari hadis ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak di dalam perjalanan Mi'raj itu dia melihat sesuatu yang sangat indah, sesuatu warna-warna batu-batu yang sangat indah, yang semuanya berpancar dari surga Jannatul Firdaus yang indah-indah, ya. Jadi semua ketika Rasulullah jalan itu disambut dengan malaikat kanan kiri dengan keindahan-keindahan yang sangat istimewa, yang tidak ada keindahan seperti itu. Karena apa? Karena menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Jadi setiap itu kalau perjalanan biasa perjalanan 500 tahun, ya. Dari sini sampai ke langit 500 tahun kalau perjalanan biasa, ya, perjalanan yang tercepat. Tapi Rasulullah ini cuma beberapa, nggak sampai seperti itu kan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik, sedangkan Jibril sampai ke langit dunia ini. Langit pertama yang kita lihat ini. Langit itu lapisnya 7, ya. Jadi dari sini ke dunia 500 tahun. Kemudian nanti langit ke-1, ke-2, 2 kali lipat ini. Berapa? 1.100 tahun. Ada 1.100? Sejuta lah. 100.000, ya, 100.000 tahun. Dari 2 ke 3 kelipatan dari yang ini bawah, terus begitu kelipatan terus. Dan ditempuh dengan sekejap aja. Kemudian masuk di langit yang pertama ini ada peraturannya, nggak bisa masuk langsung, nggak bisa. Walaupun Jibril padahal komandannya. Jibril ini kan komandannya, nggak bisa. Ngetok dulu pintu. Minta izin dulu. Apa? Kalau kita apa itu? Permisi, ya, permisi, ya. Maka dibukakan, ya. Dibukakan. Sama siapa kamu itu? Bersamamu siapa, katanya? Ini Muhammad. Bagaimana Muhammad? Apakah ya Muhammad memang dipanggil? Ya sudah, buka pintu. Marhaba, selamat datang, ya. Malaikat yang di situ namanya malaikat Ismail. Malaikat itu namanya malaikat Ismail. Nah, di sana dia melihat ketemu Nabi Adam. Wa ra'a an-Nil wal Furat. Dia melihat sungai Nil dan sungai Furat. Nil itu di Mesir, Furat di Irak, ya. Itu kalau kering itu tandanya kalau mau kiamat kering itu. Sungai itu. Sungai Nil ini sungai yang istimewa, ya, di dunia ini. Kenapa ada bunyi? Ada. Coba utek dulu. Nah, bisa ini, ya, suruh berhenti. Kemudian di langit kedua ada Nabi Yahya, Nabi Isa, ya. Terus karena Nabi Isa nanti turun, ya, nanti yang ada Nabi Yahya aja.
Kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi ini nabi-nabi yang istimewa ya, istimewa. Jadi di langit ketemu marhaban, marhaban. Semua menghormat ya. Menghormat, selamat datang, sebaik-baiknya anak katanya. Kan anaknya Nabi Ibrahim juga abahnya kan. Sebaik-baiknya anak engkau melihat. Jadi Allah dulu itu menciptakan Nabi Adam akan dikeluarkan dari anak cucu Nabi Adam manusia yang paling istimewa. Makanya ketika iblis nggak mau menghormati, kamu kenapa nggak menghormati ini ya? Aku mau lihatkan ini Adam ini nanti. Setelah Adam ini ada manusia yang terhebat seluruh dunia. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya marah Allah. Tidak menghormat kepada Nabi Adam berarti tidak menghormat nanti sama Muhammad ini. Cuma dia tidak diberi oleh Allah kewenangan untuk bisa menggoda para nabi, para utusan Allah. Nggak bisa. Nah, kalau umatnya buat mainan seperti sepak bola sudah. Kalau umat ini digoda oleh iblis seperti orang yang main sepak bola ya, itu tendang ke sana, tendang ke sini. Makanya joget ya. Tendangnya sama iblis itu. Ya, orang tidak terasa dianggap. Tapi orang-orang yang soleh, orang yang selalu minta pertolongan kepada Allah, orang yang selalu zikir kepada Allah, ini selamat dari godaan iblis. Orang yang ikhlas selamat dari godaan. Tidak bisa. Iblis tidak bisa menggoda orang ikhlas, orang yang ada hubungan dengan Allah, orang yang selalu zikir. Tidak bisa dia menggoda. Orang yang lupa kepada Allah, orang yang riya, orang yang macam-macam ini yang jadi sepak bolanya iblis. Tendang ke sana, tendang. Makanya bingung hidupnya ya. Ditendang terus bang. Tendang ke sana, tendang ke sini. Nah itu. Jadi itu perjalanan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai melewati kepada langit 7. Disitulah. Nah, nanti setelah melewati langit ke-7 kita lanjutkan malam Sabtu yang akan datang. Insya Allah ya. Insya Allah. Pengen ikuti terus ini penting ini. Ini penting, ini agak terperinci ya. Kalau ceramah-ceramah itu singkat, ini terperinci sedikit-sedikit. Nabi nanti sampai setelah langit ke-7 kemana itu pelan-pelan ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian ya. Ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تسخبه والحمد لله في البدء والتناهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله